Anatomi lanjutan, sistem urinaria, reproduksi, pernafasan, dan kardiovaskular. Untuk semester 4 Fakultas Kedokteran, 1. Anatomi sistem urinaria, ginjal, 1. Struktur makroskopis. Ginjal adalah organ berbentuk kacang yang terletak di kedua sisi tulang belakang, tepat di bawah tulang rusuk. Korteks. Bagian luar ginjal yang mengandung glomerulus dan tubulus proksimal serta distal. Korteks merupakan lokasi utama untuk filtrasi dan reabsorsi. Medula terletak di dalam korteks. Terdiri dari piramida medula yang berisi lengkung Henle dan saluran pengumpul. Pelvis renalis, ruang berbentuk corong yang mengumpulkan urin dari saluran pengumpul dan mengarahkannya ke ureter. Nefron, unit struktural dan fungsional ginjal, terdiri dari glomerulus, tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan saluran pengumpul. 2. Fungsi. Filtrasi darah untuk menghilangkan limbah metabolik seperti urea dan kreatinin. Regulasi keseimbangan air, elektrolit, dan asam basa. Produksi hormon seperti eritropoietin untuk produksi sel darah merah, dan renin untuk mengatur tekanan darah. Vesika urinaria, kandung kemih. 1. Struktur mukosa. Dilapisi epitel transisional, urotelium, yang memungkinkan peregangan saat kandung kemih penuh. Muskularis, terdiri dari otot detrusor yang membantu kontraksi untuk mengeluarkan urin. Serosa, lapisan jaringan ikat di bagian luar. 2. Fungsi, menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan. Mengeluarkan urin melalui kontraksi otot detrusor selama miksi. Uretra. 1. Struktur, pada pria, lebih panjang, melewati prostat dan penis, dilapisi oleh epitel transisional dan kolumnar. Pada wanita, lebih pendek, dilapisi epitel transisional dan berakhir di epitel squamosa. 2. Fungsi, mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Pada pria, juga berfungsi sebagai saluran ejakulasi sperma. 2. Anatomi sistem reproduksi, organ reproduksi pria. 1. Testis, terletak di skrotum. Berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Dibungkus oleh tunika albugini, lapisan jaringan ikat yang melindungi testis. Mengandung tubulus seminiferus sebagai tempat spermatogenesis. 2. Epididymis, saluran melingkar yang menempel di belakang testis, tempat sperma matang dan disimpan sebelum ejakulasi. 3. Vas deferens, saluran panjang yang menghubungkan epididymis ke uretra melalui vesikula seminalis dan saluran ejakulasi. 4. Penis,
Struktur eksternal yang terdiri dari 3 jaringan erektil, 2 corpora cavernosa, dan 1 corpus spongiosum. Berfungsi dalam ejakulasi sperma dan eliminasi urin. Organ reproduksi wanita. 1. Ovarium. Terletak di rongga pelvis, berfungsi menghasilkan oosit dan hormon, estrogen, progesteron. Mengandung folikel pada berbagai tahap perkembangan. 2. Tuba falopi. Saluran yang menghubungkan ovarium ke rahim. Terdiri dari infundibulum, ampula, tempat fertilisasi, ismus, dan pars uterina. 3. Rahim, uterus. Organ berongga tempat implantasi dan perkembangan janin. Terdiri dari 3 lapisan, endometrium, mengalami perubahan siklik selama siklus menstruasi. Miometrium, lapisan otot polos untuk kontraksi selama persalinan. Perimetrium, lapisan luar berupa jaringan ikat. 4. Vagina, saluran elastis yang menghubungkan rahim dengan dunia luar. Dilapisi epitel squamosa non-keratinisasi yang tahan terhadap gesekan. 3. Anatomi sistem pernafasan, trakea dan bronkus. 1. Trakea, tabung yang menghubungkan laring ke bronkus utama. Disokong oleh cincin kartilago berbentuk C untuk menjaga saluran tetap terbuka. 2. Bronkus, terbagi menjadi bronkus utama, kanan dan kiri, kemudian bronkus sekunder, lobar, dan bronkus tersier. Semakin kecil, kartilago digantikan oleh otot polos. 3. Bronchiolus dan alveolus. Bronchiolus tidak memiliki kartilago dan berujung pada alveolus. Alveolus adalah kantung udara tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida melalui kapiler. Paru-paru, struktur makroskopis. Paru kanan memiliki 3 lobus, superior, tengah, inferior. Sedangkan paru kiri memiliki 2 lobus, superior, inferior, dengan celah oblique dan cardiac notch. Fungsi, memfasilitasi ventilasi, pergerakan udara, dan pertukaran gas di alveoli. 4. Anatomi sistem kardiovaskular, jantung. 1. Topografi, terletak di mediastinum, di antara paru-paru, sedikit ke kiri. Terdiri dari 4 ruang, atrium kanan menerima darah dari tubuh melalui vena cava. Ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru. Atrium kiri menerima darah beroksigen dari paru-paru. Ventrikel kiri memompa darah beroksigen ke seluruh tubuh. 2. Sirkulasi darah, sirkulasi sistemik. Dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh melalui aorta. Sirkulasi pulmonal, dari ventrikel kanan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Pembuluh darah. 1. Arteri, membawa darah dari jantung. Dindingnya tebal,
terdiri dari tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. 2. Vena, membawa darah ke jantung. Memiliki katup untuk mencegah aliran balik. 3. Kapiler, pembuluh darah terkecil yang memungkinkan difusi gas dan nutrisi ke jaringan. Integrasi histologi dan anatomi, mahasiswa mempelajari hubungan antara struktur makroskopis dan mikroskopis organ. Contohnya, ginjal, struktur nefron yang mikroskopis terkait langsung dengan fungsi filtrasi ginjal secara keseluruhan. Paru-paru, alveolus pada tingkat mikroskopis mendukung pertukaran gas yang diperlukan untuk fungsi respirasi. Praktikum dan evaluasi. Praktikum menggunakan model anatomi dan preparat mikroskopis untuk memahami struktur organ. Evaluasi, ujian teori, praktikum, dan problem-based learning untuk mengaplikasikan konsep dalam konteks klinis.